Pernah bertanya-tanya bagaimana para profesional membuat perbaikan terlihat begitu mudah? Dalam video ini, kami mengungkapkan trik tukang yang cerdas yang tidak mereka bagikan. Trik sederhana ini akan menghemat waktu dan uang Anda untuk perbaikan sehari-hari. Tidak perlu alat khusus, hanya solusi cerdas untuk masalah umum. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Saat menggunakan busa semprot, kaleng perlu dipegang terbalik, tapi ini tidak selalu nyaman. Ganti tabung standar dengan selang silikon. Kencangkan selang ke nosel dengan pengikat kabel, kencangkan dengan kuat. Rekatkan ujung lain selang silikon ke pipa plastik dengan lakban. Sekarang jauh lebih mudah untuk membubuhi busa di tempat yang sulit dijangkau dekat langit-langit. Ambil pipa plastik dengan diameter kecil dan bor lubang kecil mendekati ujung pipa. Masukkan tali melalui pipa dan melalui lubang yang dibor, membuat simpul. Ikat simpul. Sekarang Anda dapat menurunkan pipa dengan simpul ke tempat yang sulit dijangkau, seperti di belakang meja atau lemari. Letakkan simpul di sekitar benda yang jatuh, kencangkan, dan hati-hati ambil barang yang hilang. Bungkus pipa dengan lakban, hati-hati sejajarkan tepi lakban dengan awal tanpa ketidaksesuaian. Gunakan garis lakban sebagai panduan untuk gergaji. Setelah menyelesaikan potongan, periksa hasilnya dengan menempatkan pipa terhadap siku. Perbaiki engsel furnitur yang longgar tanpa mengganti pintu lemari. Lepas engsel dari pintu. Masukkan tusuk sate kayu ke dalam setiap lubang bermasalah. Pasang kembali engsel pada posisi aslinya dan dorong sekrup langsung melalui tusuk sate. Tingkatkan keamanan pengasahan pisau dengan alat pelindung sederhana. Ambil tabung plastik dengan diameter yang sesuai dan buat potongan memanjang di sepanjang seluruh panjangnya. Masukkan bilah pisau melalui potongan ini sehingga tabung melindungi tangan Anda. Sekarang pegang tabung dari atas saat mengasah di atas batu. Potong beberapa potongan silinder kecil dengan panjang yang sama dari stik lem tembak standar. Bor lubang di tengah setiap potongan agar pas dengan sekrup. Kencangkan potongan lem panas ke dinding bagian dalam lemari menggunakan sekrup dan letakkan rak di atas penyangga yang dihasilkan. Cara sederhana untuk mengupas isolasi dari kabel menggunakan obeng listrik. Tingkatkan tang Anda menggunakan pemegang dari klip pengikat kantor. Potong bagian bawah sikat gigi yang tidak digunakan, meninggalkan hanya gagangnya. Bor lubang melalui tengah bagian yang dipotong. Panaskan tangkai kikir dengan pistol pemanas sampai sangat panas. Cepat masukkan tangkai yang dipanaskan ke dalam lubang yang telah disiapkan di gagang. Gagang kikir baru siap.
Ide ini tentang membuat penghenti kedalaman untuk mata bor. Buat tanda pada mata bor. Ambil paku keling dan pisahkan bagian atasnya. Kencangkan pada mata bor di level tanda. Sekarang Anda dapat mengebor lubang dengan kedalaman yang diperlukan tanpa takut mengebor hingga tembus sepenuhnya. Tempelkan lakban pada potongan kayu pertama. Bor lubang di tempat yang diperlukan, langsung melalui lakban. Pindahkan tempelan lakban ini ke potongan kayu kedua, posisikan dengan tepat. Bor lubang di potongan kedua menggunakan lubang di lakban sebagai panduan. Berkat transfer yang akurat dari tanda, potongan akan bergabung dengan sempurna tanpa ketidaksesuaian. Ambil bagian kecil profil logam dan bor 2 lubang di dalamnya. Masukkan tali melalui lubang dan melalui tabung plastik yang akan berfungsi sebagai pegangan yang nyaman. Ikat simpul yang aman. Untuk menggunakan alat, letakkan profil di bawah tepi bawah lembaran riwal dan angkat menggunakan pegangan. Untuk membebaskan tangan Anda selama menyolder dan membuat proses lebih mudah, gunakan klip kertas kantor biasa. Skru berputar di tempat. Ini solusinya. Sekrup paku ke lilin biasa dan kemudian lepaskan. Sekarang ulirnya tertutup lapisan tipis lilin. Berkat pelumasan lilin, sekrup akan dengan mudah masuk ke kayu tanpa resistensi atau berputar di tempat. Jika Anda tidak ingin terus-menerus naik tangga saat mengecat dinding, coba pasang sandal tua ke ember plastik. Pulihkan barang plastik yang rusak dalam hitungan menit menggunakan staples biasa dan solder. Ambil staples standar untuk stapler dan tempatkan di sepanjang garis patahan. Panaskan setiap staples dengan hati-hati menggunakan solder. Biarkan meleleh ke dalam plastik di kedua sisi retakan. Staples logam akan menciptakan kerangka yang kuat, menghubungkan bagian yang rusak dengan aman. Dan sekarang sedikit trik. Untuk cepat mengupas isolasi dari kabel, gunakan stapler biasa tanpa staples.
Untuk dengan mudah memasukkan sekrup yang keras, coba semprotkan sedikit WD-40. Pulihkan bola lampu LED dengan dioda yang terbakar sendiri. Buka bola lampu dan lepaskan LED yang gelap dan terbakar menggunakan pisau utilitas. Potong sepotong kecil aluminium foil dan tempatkan di tempat LED yang dilepas. Kencangkan foil dengan sepotong lakban listrik, pastikan kontak yang baik. Foil akan membuat bypass dalam sirkuit, memulihkan jalur listrik. Sekrup tidak menarik magnet ke mata obeng dan terus tergelincir. Sepotong kecil lakban biasa akan membantu Anda. Setelah sekrup masuk ke material, cukup sobek lakbannya. Campur pasta gigi dan WD-40 untuk dengan mudah membersihkan noda spidol dan tinta dari permukaan.